Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwida Salsabila dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 2414401026. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Undang-undang ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, organisasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyelidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Menimbang A, bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan. B, bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan. C, bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau. D, bahwa mengenai keperawatan perlu diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang. Hak dan kewajiban perawat. Pasal 36. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak A. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan perundang-undangan. B. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan atau keluarganya. C. Menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan. D. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan E. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Pasal 37. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban A. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. D. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. E. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan. Pengertian hukum kesehatan dan pengertian hukum keperawatan. Definisi hukum kesehatan. Berbagai pengertian atau definisi tentang hukum kesehatan dikemukakan para ahli dan sarjana hukum. Definisi tersebut dikemukakan antara lain oleh 1. Prof. Dr. Rang. Hukum kesehatan adalah seluruh aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukuman yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada. Yang kedua, oleh Prof. Dr. Sejipto Raharjo SH. Ilmu hukum kedokteran meliputi peraturan-peraturan dan keputusan hukum mengenai pengelolaan praktek kedokteran. Yang ketiga, oleh CST Kansil SH. Hukum kesehatan ialah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik.
Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani, dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari cacat, penyakit, dan kelemahan. Dan yang keempat, oleh Prof. H.J.J. Lennon, hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut. Aspek hukum keperawatan merupakan perangkat hukum atau aturan-aturan hukum yang secara khusus menentukan yang seharusnya dilakukan atau larangan perbuatan sesuatu bagi profesi perawatan dalam menjalankan profesinya. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi SMK kesehatan utama insani dalam menjalankan bidang keahlian. Tujuan dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum dalam bidang keperawatan, sehingga di dalam dunia keperawatan juga dapat mempunyai beberapa prosedur dalam proses penanganan akan pasien. Contohnya, menjaga akan privasi klien dan menjaga akan keselamatan pasien. Namun, dalam dunia keperawatan juga dapat memiliki akan kode etik keperawatan yang dimana di dalam dunia perawatan juga harus dapat menjaga akan etika kita sebagai seorang pelayan, sehingga akan kepuasan dalam keperawatan itu dapat terpenuhi. Tujuan pengaturan hukum keperawatan dan kesehatan. Tujuan hukum kesehatan, setiap individu berhak atas kesehatan yang optimal. Hukum kesehatan memastikan hak ini terpenuhi dengan menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Hukum kesehatan mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui regulasi yang ketat terhadap tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan obat-obatan. Hukum kesehatan berperan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat melalui upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan rehabilitasi. Tujuan pengaturan tentang keperawatan. Tujuan pengaturan keperawatan dapat kita lihat pula pada rumusan Undang-Undang Keperawatan Pasal 3. Disebutkan bahwa pengaturan keperawatan bertujuan A. Meningkatkan mutu perawat, B. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, C. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien, dan D. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pengertian malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan. Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Akibat kesalahan atau kelalaian tersebut, pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Permasalahan yang dihadapi adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi malpraktik medis yang dilakukan perawat, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktik medis oleh perawat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yudris normatif dengan mengkaji atau menganalisis data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, dapat disimpulkan bahwa malpraktik medis yang dilakukan oleh perawat di Indonesia masih sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlakukan peran selain masyarakat untuk membantu aparat serta pemerintah dalam menanggulangi malpraktik medis yang dilakukan oleh perawat. Kelalaian tidak sama dengan malpraktek, tetapi kelalaian termasuk dalam arti malpraktik, yaitu bahwa dalam malpraktek tidak selalu ada unsur kelalaian. Malpraktek lebih luas daripada kelalaian karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktik pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar undang-undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat ada motifnya, sehingga tuntutannya dapat bersifat perdata atau pidana. Kelalaian adalah sikap individu dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dia lakukan atau melakukan sesuatu yang dihindari oleh orang lain.
Menurut Hanafiyah dan Amir mengatakan bahwa kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya, melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian lebih bersifat ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Namun, akibat yang ditimbulkan memang bukanlah menjadi tujuannya. Faktor yang mempengaruhi malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan. Malpraktik medis dapat terjadi karena tidak ada kompetensi, kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan standar perawat, perbedaan persepsi antara dokter atau profesional kesehatan dan pasien tentang proses pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan, dan yang terakhir, komunikasi yang kurang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelalaian adalah A. Melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat atau layak, misalnya melakukan tindakan keperawatan tanpa indikasi yang memadai atau tepat. Yang kedua, melakukan pilihan tindakan keperawatan yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat, misalnya melakukan tindakan keperawatan dengan menyalahi prosedur. Yang terakhir, yaitu tidak melakukan tindakan keperawatan yang merupakan kewajibannya. Misalnya, pasien seharusnya dipasang pengaman tempat tidur, tapi tidak dilakukan. Perawat sebagai advokat klien. Peran perawat sebagai advokasi pasien adalah perawat mampu memberikan perlindungan terhadap pasien, keluarga pasien, dan orang-orang di sekitar pasien. Hal ini didukung oleh dengan hasil penelitian Umasugi 2018 bahwa perawat sebagai pelindung, perawat mampu mempertahankan lingkungan yang aman dan nyaman dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan dari hasil pengobatan. Contohnya, mencegah terjadinya alergi terhadap efek pengobatan dengan memastikan bahwa pasien tidak memiliki riwayat alergi. Salah satu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan pasien, perawat harus saling berkoordinasi dengan adanya standar komunikasi yang efektif dan terintegritas dalam kegiatan timbang terima yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam praktek keperawatan profesional. Pengertian responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Sebutan ini menunjukkan bahwa perawat profesional menampilkan kinerja secara hati-hati, teliti, dan kegiatan perawat dilaporkan secara jujur. Klien merasa yakin bahwa perawat bertanggung jawab dan memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang relevan dengan disiplin ilmunya. Kepercayaan tumbuh dalam diri klien karena kecemasan akan muncul bila klien merasa tidak yakin bahwa perawat yang merawatnya kurang terampil, pendidikannya tidak memadai, dan kurang berpengalaman. Klien tidak yakin bahwa perawat memiliki integritas dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi. Tanggung gugat atau accountability. Accountability dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu konsekuensi-konsekuensinya. Perawat hendaknya memiliki tanggung gugat. Artinya, bila ada pihak yang menggugat, ia menyatakan siap dan berani menghadapinya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan profesinya. Perawat harus mampu untuk menjelaskan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya.